Hadirin hadirat yang kami hormati, tamu undangan tadi sudah disinggung-singgung oleh Bapak Kiai Ridwan sebagai pengasuh pondok Bahrul Wadah Darussalam mengenai sholawat wahidiyah. Terus sholawat itu apa? Sebenarnya sholawat wahidiyah itu bukan suatu aliran atau suatu torekot. Kalau kita lihat dari arti bahasa bisa dikatakan torekot karena jangan menuju Allah. Akan tapi ini bukan arti istimewa, arti bahasa. Sholawat wahidiyah adalah suatu amalan yang mengacu ke dalam ranah ma'rifat billah, di mana sholawat wahidiyah itu berfungsi menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Terus beliau itu menaruh sholawat wahidiyah itu dengan tujuan memperbaiki, memperindah interaksi antara kita dengan Tuhan kita, supaya pengabdian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa maksimal dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana roh kita yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Ridwan, sebelum roh ditiupkan itu ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah kita lahir, ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang setengah lupa, bahkan ada yang melupakan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Kenapa demikian? Karena faktor-faktor yang mana yang mempengaruhi kita anak-anak manusia. Dan pada dasarnya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemerdekaan. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat, di mana sifat yang dominan itu keinginan untuk menang. Tidak satupun manusia di dunia ini yang ingin kalah. Nah, kemenangan itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang menjadikan kita bahagia yang abadan. Saat di zaman azali, sebelum roh ditiupkan, Allah akan memberikan nafsu kepada manusia. Dan nafsu itu sebelumnya ditanya pada nafsu, sapa awakmu, sapa aku. Jawab nafsu, aku, mau. Kemudian nafsu dihukum 500 tahun. Ditanya lagi, tetap seperti itu. Kemudian dihukum lagi sampai 3 kali. Kemudian nafsu baru menjawab, Ana abduhu, aku hambamu dan engkau adalah Tuhan. Kemudian nafsu ditaruh di dalam diri manusia dengan tujuan punya keinginan untuk menang. Akan tetapi sehubungan dengan kondisi situasi di mana iblis atau Azazil yang dulunya menjadi raja malaikat, yang dulunya menjadi penasihat malaikat, yang dulunya menjadi rajanya di raja malaikat, hidup ribuan tahun di surga dan ibadah ribuan di surga, hanya gara-gara saya lebih baik daripada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan derajat. Saat dilaknatlah Azazil menjadi iblis. Dan Azazil seketika itu juga matur pada Tuhan, ya Allah, hamba mau kau jadikan iblis, engkau hancurkan derajatku, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat, ribuan tahun beribadah padamu, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat. Izinkanlah hamba menggoda anak turunnya Nabi Adam tanpa disangka-sangka. Jawab Allah SWT, tak izin.
sekaligus tak tambahi ilmu. Tapi aja diharap iso nggodhok anak turun Nabi Adam sing tuan aku, kata Allah. Dan mulai saat itu Allah mencanangkan orang-orang yang dipilih menjadi petunjuk dan kebenaran. Dan orang-orang yang dipilih Allah menjadi petunjuk kebenaran itu termasuk yang terakhir adalah Rasulullah SAW sebagai guru rohani kita, guru rohani umat Muslim. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka akan taat kepada SWT. Dan di sini iblis tahu bahwa manusia sebenarnya punya kelemahan. Apa itu kelemahan? Kelemahan yang ada di dalam diri manusia, yaitu nafsu yang ditempatkan pada diri manusia tadi. Iblis tahu itu. Iblis juga mengetahui bahwa tidak ada satu manusia pun yang ingin kalah. Kemudian iblis menggunakan akal lisiknya dengan menipu kelemahan manusia tadi. Yang sebenarnya keinginan untuk menang itu keinginan menangnya hakiki. Iman nafsu-nafsu itu sebenarnya oleh Allah dijadikan sebagai tunggak beribadah kepada Allah agar lebih baik, agar punya keinginan lebih baik, agar punya keinginan ibadah, agar punya keinginan pengabdian kepada Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi ditipu oleh iblis dan tidak diberi satupun ruang lingkup. Seperti janji ibadah Allah, ya Allah akan menggoda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri, dari arah kanan, dari arah atas dan bawah, biar tidak ada ruang untuk bersyukur kepadamu. Dengan janji iblis dibuktikan